Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi, alangkah baiknya apabila kalian selalu menjaga kebersihan dan pastinya menjauhi kerumunan. Kali ini kita akan belajar bersama lagi ya anak-anak. Kita akan belajar bersama lagi mengenai teks ulasan. Hampir semua orang pasti pernah mengulas sebuah karya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pastinya kalian semua pernah menikmati karya ya, entah itu menonton film, membaca buku, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Nah, pastinya setelah kalian menikmati karya tersebut selalu ingin berkomentar. Nah, bentuk komentar itu bisa berupa ungkapan. Nah, apakah kita suka ataupun tidak suka dengan karya yang barusan kita nikmati. Anak-anak, ungkapan seperti itulah yang dimaksud dengan ulasan dalam bentuk yang pastinya sederhana. Oleh karena itu, saya harap teks ulasan bukan sesuatu yang asing buat kalian ya. Yuk kita pelajari lebih dalam lagi mengenai teks ulasan, khususnya mengenai struktur dan kaidah kebahasaan yang terkandung di dalam teks ulasan. Langsung saja ya anak-anak, kita ke yang pertama, yaitu mengenai struktur yang terdapat di dalam teks ulasan. Nah, jadi struktur teks ulasan yang pertama adalah identitas. Jika berupa buku, bagian ini mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, urutan cetakan, ini jika ada ya, dan ISBN. Nah, jika berupa lagu, bagian ini mencakup judul, nama, penyanyi, pengarang, tahun rilis, dan nama rumah produksi. Nah, yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama atau utama yang menerangkan terkait gambaran umum pada suatu karya, baik film, buku, lagu, hingga karya sastra dan seni lainnya yang nantinya akan dibahas. Pada bagian orientasi ini akan memberikan penjelasan kepada pembaca terkait apa yang nantinya akan dibahas dalam teks ulasan. Yang ketiga adalah tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan secara detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi adalah bagian yang isinya berupa pandangan dari penulis terkait hasil karya yang akan diulas. Evaluasi ini dikerjakan selepas mengerjakan tafsiran dengan cukup pada hasil karya itu sendiri. Di bagian evaluasi ini juga akan disebutkan kelebihan dari karya itu maupun bagian yang merupakan kekurangan dari karya tersebut. Nomor 5 atau yang terakhir adalah rangkuman. Rangkuman merupakan suatu bagian yang isinya berupa kesimpulan dari ulasan pada sebuah karya. Bagian rangkuman ini juga turut membuat komentar si penulis. Nah, apakah hasil karya itu memiliki kualitas bagus atau tidak untuk ditonton atau dibaca? Nah, selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks ulasan. Yang pertama adalah konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kata hubung yang tujuannya untuk menerangkan. Contohnya yaitu kata bahwa, yakni, yaitu. Contoh kalimatnya yaitu Hasna merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Nah, pada kalimat tersebut kata konjungsi penerangnya yaitu kata bahwa. Yang kedua adalah konjungsi temporal. Kata hubung yang menerangkan keterangan waktu. Contohnya sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Nah, contoh kalimatnya yaitu kemudian ia mencari Anwar. Pada contoh kalimat tersebut yang termasuk ke dalam konjungsi temporal yaitu pada kata kemudian. Yang ketiga adalah konjungsi penyebab. Kata hubung yang menyebabkan atau menunjukkan sebab tertentu. Contohnya yaitu kata karena, sebab, oleh karena itu. Contoh kalimatnya yaitu lama-lama Hasna cemburu karena hubungan Anwar dan Cika semakin dekat. Pada kalimat tersebut yang termaksud ke dalam konjungsi penyebab yaitu kata karena. Yang keempat atau yang terakhir adalah menggunakan pernyataan yang berupa saran pada bagian akhir teks.
pada bagian akhir terdapat saran-saran atau rekomendasi dari si pengulas. Contohnya yaitu kata jangan, harus, hendaknya. Nah, contoh kalimatnya yaitu nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita harus memaafkan kesalahan orang. Pada kalimat tersebut yaitu kata yang menunjukkan pernyataan yang berupa saran yaitu pada kata hendaknya. Nah, anak-anak, barusan kita sudah mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks ulasan secara lebih mendalam ya. Gimana, kalian sudah paham ya atau masih bingung? Nah, saya harap kalian sudah paham semua. Selanjutnya, saya di sini sudah memegang contoh karya berupa buku. Nah, saya punya tugas nih untuk kalian, yaitu mencari karya apa saja, bebas. Baik buku, film, musik, atau apapun yang ada di sekitar kalian dan mudah untuk kalian dapatkan. Kemudian saya meminta kalian untuk menuliskan mengenai struktur yang terdapat di karya yang akan kalian ulas. Pastinya sesuai materi yang barusan telah kita pelajari ya. Nah, anak-anak, saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.